Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara semua, kita akan coba membahas latihan 30 fungsi if di halaman 152. Fungsi if di halaman 152 ini, latihan 30, sedikit berbeda dari latihan if sebelumnya. Kenapa berbeda? Latihan ini mencari fungsi if, tetapi kata kuncinya bukan berupa angka tetapi berupa teks atau tulisan, berupa teks ya, berupa teks. Misalnya saja di sini nama perusahaan Panasonic, nama barang TV warna. Jadi ini bukan berupa angka tetapi berupa teks, tulisan ya, huruf. Maka ada sedikit berbeda, ada sedikit perbedaan antara latihan fungsi if sebelumnya dengan latihan fungsi if di latihan 30 ini. Sebelumnya kita akan menggunakan fungsi if, objek itu berupa angka, besaran. Sekarang berupa teks. Sekarang apa perbedaannya? Oke, kita lihat nanti apa perbedaannya. Sekarang kita coba buatkan tabelnya. Nomor, nama perusahaan, kode dulu ya, kode nama perusahaan, nama barang, harga satuan, volume. Di sini harga satuan, sini volume. Kemudian jumlah diskon bonus, jumlah diskon bonus. Oke. Di sini ada jumlahnya 12. Kita bikin 5 saja. Oke. Kita masuk kode PC PNSN, PNSN. Oke, kemudian sini jumlah penjualan Sony, jumlah penjualan Sony, jumlah penjualan Panasonic, jumlah penjualan nasional ya. Kita lihat ya, terus jumlah barang Sony, jumlah barang Sony, jumlah barang Panasonic, jumlah barang nasional, kemudian terakhir di bawah total penjualan. Oke. Kita buatkan tabelnya. Ini di bawah jumlah ya, jumlah. Merge and center, ini juga merge and center. Ini tulisannya rata kiri ya, kita bikin rata kiri. Kemudian ini enggak ada di bawah, ini enggak ada ya. Oke, ini kita kasih tabel kembali, ini juga. Oke, tabel kita udah siap, tabel kita udah selesai. Sekarang kita lihat apa yang diminta oleh soal. Kita disuruh mencari nama perusahaan,
nama barang, harga satuan, volume diketahui ya, volume 44525, volume 44525. Oke, jadi ini suruh cari, ini cari, ini dicari. Sekarang kita lihat dulu bagaimana ketentuan dalam latihan. Nah, di sini nama perusahaan. Bagaimana cara mencari nama perusahaan? Nama perusahaan di sini ketentuannya adalah jika kodenya PC, maka nama perusahaan adalah Panasonic. Jika kodenya PN, maka nama perusahaan nasional. Selain dari itu, maka adalah Sony. Jadi kalau kode PC dia Panasonic. Jika kodenya PN dia nasional. Jadi kalau selain dari itu, maka SN ya. Yang dimaksud yang nomor 3 ini adalah SN. SN adalah Sony. Ada berapa pilihan? Ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Cuman yang membedakan adalah ini berupa tulisan, berupa teks ya. Jadi kalau berupa tulisan atau teks, maka tidak berlaku simbol simbol matematika besar dari, besar sama dengan, kecil dari atau kecil sama dengan. Jadi simbol apa yang digunakan untuk tulisan? Untuk teks maka digunakan simbol sama dengan. Kemudian karena nanti kita cari nama perusahaan berdasarkan kode, jadi nanti pakai fungsi logika ya, pakai fungsi if dengan 3 pilihan. Nah, ketentuannya kan ini kode. Maka karena kita memerintah Excel tolong baca kode ini, tolong baca kode ini, tolong baca kode ini, maka saya pernah menyampaikan ke saudara semua bahwa kalau saudara ingin memerintah Excel untuk membaca atau menampilkan sebuah tulisan di Excel, maka beri tanda petik 2. Saya ulangi lagi, jika saudara ingin memerintah Microsoft Excel untuk membaca atau menampilkan sebuah tulisan, apakah itu berupa angka atau berupa teks, maka beri dia tanda petik 2. Sekarang kita cobakan. Sama dengan if, buka kurung, kode yang pertama PC letaknya di B2. Sama dengan, mengapa sama dengan? Ingat, tadi saya sudah sampaikan, karena ini bukan berupa nominal, angka, tidak besaran. Ini teks, huruf, maka tentu kata simbol besar dari, besar sama dengan, kecil dari, atau kecil sama dengan tidak bisa digunakan. Maka untuk teks, untuk tulisan huruf, kita gunakan simbol sama dengan. Petik 2 PC, petik 2. Kenapa ini juga diberi tanda petik 2? Karena kita akan memerintah Excel tolong baca teks ini yang ada di B2. Nah, teks apa? Teks PC. Oke, petik tanda titik 2 atau tanda titik koma atau koma. Apa tadi? Panasonic. Oke, pilihan pertama udah selesai. Jika kode PC nama perusahaan adalah Panasonic. Oke, kita masuk ke pilihan kedua. If B2 sama dengan petik 2 PN petik 2, maka dia adalah PN nasional. Titik koma atau koma. Nasional. Betulkah PN itu nasional? Oke, PN adalah nasional. Selain dari itu maka adalah Sony. Jadi Sony menjadi pilihan terakhir. Maka pilihan terakhir tidak lagi bisa memilih. Karena tidak bisa memilih, maka langsung ditulis Sony. Oke, tutup kurungnya ada 2. Enter. Sudah bisa dipahami? Oke. Sekarang kita coba tarik, Mang. Kita tarik ya. Oke. Sampai sini paham? Oke, saya coba bikin sedikit perubahan. Perhatikan baik-baik. Bagaimana ini saya rubah. Lihat. Ini saya rubah. PN ya, saya dari huruf besar saya rubah jadi huruf kecil. Di atas juga PC besar kita ganti dengan PC huruf kecil. Saya enter.
Jika nanti di komputer saudara ternyata tidak bermasalah gitu ya, maka Anda rubah ya sesuai dengan format tulisannya. Ya, format tulisan harus disamakan. Kalau nanti menemukan kesalahan. Oke, kita lanjut. Nama barang. Kita lihat soalnya. Nama barang. Nama barang. Oke, nama barang. Jika kodenya PC, maka nama barang adalah TV warna. Jika kodenya PN, maka nama barangnya hitam putih. Selain itu maka kulkas. Jadi nama barang dicari berdasarkan kode, sama seperti nama perusahaan. Nama perusahaan juga dicari berdasarkan kode. Nama barang juga bisa dicari berdasarkan kode. Jika kode PC maka adalah TV warna, jika kode PN maka dia TV hitam putih. Selain dari itu maka dia kulkas. Oke. Sama dengan if masih di B2 karena kita cari harga satuan berdasarkan kode. Sama dengan PC maka dia adalah TV warna. Titik koma. Pilihan pertama sudah selesai. Jika kode PC maka dia TV warna. Orang kedua karena pilihan 3, karena pilihannya 3, maka pilihan kedua tentu masih bisa memilih. Masih pakai if B2 sama dengan PN maka dia adalah TV hitam putih. Ya, coba kita cek dulu. Ya. Kemudian pilihan terakhir kulkas. Pilihan terakhir langsung ditulis karena orang terakhir tidak bisa memilih. Maka jika saudara dihadapkan untuk memilih, maka jangan jadi orang terakhir dalam memilih, karena itu pasti menyakitkan. Saya enter, lanjut, kita tarik ke bawah. Oke, harga satuan. Jika nama barang TV warna maka harga satuannya adalah 3 juta. Jika nama barang TV hitam putih maka harga satuannya 2 juta. Jika nama barang kulkas harga satuannya 4 juta. Ya. Nah, bagaimana kesimpulan saudara? Kalau nama perusahaan dicari berdasarkan kode, nama barang dicari berdasarkan kode, sementara harga satuan dicari berdasarkan nama barang. Jadi ini dicari berdasarkan ini. Si pakai fungsi if sama dengan if buka kurung ini ya TV warna, maka dia apa? Kalau TV warna harganya berapa? 3 juta. Oke. Jika D2 itu adalah TV hitam putih, maka harganya adalah 2 juta. Selain dari itu maka harganya 4 juta. 4 juta. Itu 2. Oke. Enter. Saya coba tarik. Sekarang coba saya sedikit modifikasi. Misalnya TV hitam putih. Ya. Saya coba hilangkan satu spasi. Oke. Udah kelihatan? Saya enter. Ya. Oke. Kenapa jadi seperti ini? Lihat. Harusnya TV hitam putih harganya berapa? Harusnya TV hitam putih harganya berapa? Harusnya 2 juta. Kenapa jadi 4 juta? Kok sama harganya dengan kulkas? Dimana letak kesalahannya? Oke, kita cek lagi. Yang salah apa tadi? TV hitam putih. Harusnya TV hitam putih harganya 2 juta. Kenapa jadi 4 juta? Karena fungsi if-nya salah. Logika
pembuatan formula salah. Lihat di sininya, gara-gara hanya satu spasi yang tidak sama, ya, TV hitam putih, TV spasi hitam putihnya tidak ada spasi, maka larinya ke kulkas. Ya, sekarang saya coba kembalikan ke habitat, saya kasih tanda spasi, saya enter 3 juta, saya coba tarik ke bawah. Lihat TV hitam putih sekarang harganya 4 juta ya, 4 juta. Sekarang kita coba tarik, dia akan kembali ke 2 juta. Oke, kenapa demikian? Lihat, kita cari ini harga satuan berdasarkan nama barang, iya. Sementara di nama barang TV hitam putih pakai spasi semua, TV spasi hitam spasi putih. Kalau tadi kita rubah TV spasi hitam putihnya tidak pakai spasi. Jadi kalau ini tidak sesuai formatnya dengan acuannya, maka dia akan jatuh ke pilihan terakhir. Sekarang kita coba TV warna kan pilihan pertama, kita coba rubah, kita pakai hilangkan spasi TV warna, ini ya, kita hilangkan spasinya, maka nanti TV warna jadi harga berapa? Saya enter, lihat jadi 4 juta. Oke, mudah-mudahan saudara bisa memahami. Saya kembalikan. Bentar. Oke, lanjut. Sekarang kita cari jumlah katanya harga satuan dikali volume. Ini very easy. Jumlah harga satuan kali volume sama dengan harga satuan kali kali volume. Mohon maaf, ada sedikit ada agak sedikit flu pagi ini. Saya enter. Oke, apa katanya? Ada tampilan seperti ini. Apa solusinya? Bagaimana kalau? Oke, jadi kalau ada seperti tadi kesalahannya, maka Anda tinggal ya perlebar kolomnya, Anda hela saja ke samping. Oke, kita lanjut. Saya tarik. Oke, masuk ke diskon. Jika kodenya PC, diskonnya 2,5% kali jumlah. Jika kodenya PC, maka diskonnya 2,5% kali jumlah. Jika kode PN, dia dapat diskon 5% dari jumlah. Selain itu dia diskon 3% kali jumlah. Jadi diskon dicari berdasarkan kode. Kita cari ini berdasarkan ini. Mohon maaf saudara, ada kedengaran mungkin bunyi motor ya, motor anak balapan di sebelah rumah saya. Dia lebih ganteng sedikit, ganteng banyak saya. Diskon kita cari berdasarkan kode. Oke, sama dengan if buka kurung B2 adalah PC ya, mohon maaf, ada lagi flu. Bukan corona ya. Maka dia dapat apa? 2,5% kali jumlah. Maka jika kode PC, maka dia dapat diskon 2,5% kali jumlah. 2,5% kali jumlah, berarti dikali G2. Oke. Hati-hati saudara nanti memberikan bilangan desimal pecahan ya, 2,5. Jika saudara menggunakan tanda koma, maka pecahannya bukan 2,5 tetapi 2,5. Tetapi jika di komputer saudara menggunakan tanda titik koma, maka desimalnya menjadi 2,5. Lanjut, if ya B2 adalah PN, maka dia dapat diskon 5% dari jumlah. 5% kali jumlah G2 ya, titik koma. Kalau tidak selain itu, maka dia dapat bonus 3% dari jumlah. Kita langsung ditulis 3% kali jumlah G2, tutup kurung 2 kali.
2 1. Oke. Nah, sekarang timbul pertanyaan mengapa di sini tidak ada tanda petik 2. Sekarang kita coba enter dulu deh, enter. Oke. Diskon dapat berapa? 3.300.000. Berapa ini? Ya, 300.000. Sekarang saya coba rubah sedikit. Setiap ini saya kasih tanda petik 2. Perhatikan baik-baik. Saya kasih tanda petik 2. Mohon disimak. Oke, saya beri petik 2 semuanya. Semua pilihannya saya kasih petik 2. Oke. Saya enter, lihat apa yang terjadi. Yang tampil adalah ketentuannya, bukan hasilnya. Sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya, jika saudara memerintah Excel untuk membaca atau menampilkan sebuah teks, maka beri tanda petik 2. Jadi mengapa ini yang tampil? Ini saya coba tarik ya. Kenapa ini yang tampil? Kenapa ketentuan yang tampil? Ini kan ketentuan ini. Ketentuannya. Ini. Mengapa ini yang tampil? Karena kita beri tanda petik 2. Sekarang kita tidak mau ini yang tampil. Yang mau adalah hasilnya. Kita mau hasilnya yang keluar gitu ya. Maka hilangkan semua tanda petik 2-nya. Karena kita tidak memerintah Excel untuk menampilkan teks ini, tulisan ini. Tapi kita meminta Excel untuk mengeluarkan hasilnya. Jadi kalau saudara ingin memerintah Excel untuk menampilkan hasil, maka hilangkan tanda petik 2 di sini. Enter. Oke. Mudah-mudahan saudara bisa memahami. Lanjut. Bonus. Jika jumlahnya besar dari 1 juta, dari 15 juta ya, 15 juta, maka dia dapat bonus jam tangan. Jika tidak, maka tidak ada bonus. Jadi ini hanya cuma 2 pilihan. Bonus jam tangan dengan tidak ada bonus. 2 pilihan. Jadi if-nya cuma ada 1. Jika jumlahnya besar dari 15 juta, maka dapat jam tangan. Jika tidak, jadi bonus dicari berdasarkan jumlah. Jadi bonus ini dicari berdasarkan ini. Kita lihat. Sama dengan if buka kurung G2 ya, besar dari berapa katanya? 15 juta. 15 juta, maka dia dapat jam tangan. Oke, pilihan pertama sudah selesai. Pilihan kedua, pilihan terakhir ya, pilihan kedua, tidak ada bonus, maka langsung ditulis petik 2, tidak ada bonus. Tutup kurungnya cuma 1. Kenapa 1? Karena buka kurungnya cuma 1. Pilihannya ada 2. Oke, saya enter. Tidak ada bonus. Oke, saya tarik ke bawah. Kira-kira ada bonus nggak nih? Mungkin ini ya. Mungkin ya. Kita coba. Oke. Selanjutnya, jumlah penjualan Sony. Bagaimana cara mencari jumlah penjualan Sony? Ada berapa kolom? 1 apa 2? 2 kolom. Ini mencari pakai fungsi apa? Kita cari menggunakan fungsi sum if. Jumlah penjualan Sony. Jadi kita suruh mencari jumlah tapi yang Sony saja. Apa kata kuncinya? Jumlah penjualan Sony. Jumlah penjualan nih. Sony itu nama perusahaan. Berarti gabungan nanti ini sama ini. Oke, kita bikin formulanya. Sama dengan sum if buka kurung. Ini kita sorot. Oke, titik koma, petik 2. Sony titik 2, tutup kurung, enter ya. Sekarang saya coba hilangkan lagi. Sony saya ganti menjadi bukan Sony pakai Y tapi pakai I.
Saya rubah ya, Sony kan Sony juga sama-sama Sony ya. Satu Sony pakai Y, yang satu Sony pakai I. Saya coba enter. Hasilnya 0, 0. Mengapa 0? Kita cari jumlah penjualannya Sony. Di sini Sony pakai Y, Sementara di sini tadi kita nggak pakai Y. Jadi Excel bingung. Hai bro, saya suruh cari yang mana katanya. Ini kita rubah jadi Y. 40 juta. Benar nggak 40 juta dari semuanya atas nama Sony. Jadi Sony ini 1, 2. Sony ini 2 juta, 20 juta, Sony ini 20 juta. 40 juta totalnya. Begitu juga dengan ini. Ya. Sama dengan sum if buka kurung ini Panasonic, kemudian ini tutup kurung, enter. Oke, ke bawah juga masih sama, ini masih sama dengan ini ya. Jumlah barang Sony ya. Bagaimana cara mencari jumlah barang Sony? Jumlah barang Sony sama dengan sum if barang Sony masih ini ya, Sony jumlah barang seperti ini ya, volume. Bentar. Kita cari aja semuanya. Nasional. Total penjualan ini boleh nggak saya cari lagi ya. Total penjualan nanti kita cari ini sama dengan sum buka kurung ini sampai sini. Oke, saya rasa cukup. Jika ada yang mau ditanyakan, disilahkan.